Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di dalam pasal 2 ya, tidak kerasa. Sedikit lagi kita masuk dalam pasal 3 dan kita akhiri. Selanjutnya saya sudah menyiapkan The Secret of 1 Yohanes. Kita akan melihat juga itu luar biasa. Firman Tuhan ini mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan ini sanggup mengubahkan hidup orang, dari orang yang betul-betul hidup dalam dosa bisa disucikan sampai seperti Kristus hanya dengan tekun firman Tuhan, berdoa, hidup kudus, pikul salib, bersekutu, ibadah, melayani Tuhan. Ini membuat orang beriman kuat dan bertumbuh sampai seperti Kristus. Ini firman Tuhan. Ayo kita tekun belajar. Saudara bisa ulangin video-video di RFP channel ini, mulai dari The Secret of Philemon, Secret of Judas, dari juga The Secret of Titus, juga ada pelajaran-pelajaran tentang yang lain, tentang renungan-renungan itu. Saudaraku, pelajarin sungguh-sungguh sehingga kita makin hari makin diperkaya, sehingga gak sampai salah jalan. Saudaraku, ini firman Tuhan. Di pasal kedua ini kita akan melihat tentang nasihat kepada orang-orang tua, juga orang-orang muda. Ini nasihat Paulus untuk jemaat di Kreta, di mana Paulus menulis surat kepada Titus. Titus harus menyampaikan kepada jemaat di Kreta. Dan di pasal 2 ini diberikan juga doktrin tentang anugerah Allah. Ini kita akan melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Ini nanti kita akan sampai di situ. Ini memang jadi ciri khas dari surat Paulus. Ada salam pembuka, ada doktrin, ada salam penutup. Ya, ini ciri khas dari Paulus, saudaraku. Di dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10 ini Paulus menuliskan beberapa nasihat untuk orang-orang tua, untuk pemuda-pemudi dan para hamba di Kreta. Paulus ingin Titus menyampaikan kepada mereka agar bisa berlaku seperti halnya kerinduan Paulus. Semua ini bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita walaupun belum mengalami jenjang umur yang diberitakan. Nah, ini kan ada nasihat orang tua. Loh, kita masih muda, ya gak apa-apa, kita belajar supaya pada waktu kita tua nanti kita berlaku seperti firman Tuhan. Pemuda-pemudi, loh saya sudah tua kok, ngapain harus belajar tentang pemuda-pemudi? Supaya kita bisa menasehati para pemuda, para pemudi. Jadi firman Tuhan itu pedang bermata dua, saudaraku. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Tidak ada yang tidak berguna. Jadi firman Tuhan selalu, semua titik koma itu ada artinya, dan semua itu berguna buat pertumbuhan rohani kita. Ya, kita mau lihat itu. Kita langsung masuk di dalam Titus 2 ayat yang ke-1 tentang perkataan pengajaran yang benar. Tetapi engkau, dalam terjemahan King James Indonesia saya bacakan, tetapi engkau katakanlah hal-hal yang patut sebagai pengajaran yang benar, saudaraku. Nah, kata penghubung ya, tetapi engkau, but, ini kata bahasa Inggrisnya but, tetapi. Titus ini dinasihati Paulus untuk berani tampil beda di kota Kreta. Ini kata tetapi ini mengandung kebalikan dari sesuatu hal. Orang-orang Kreta adalah orang-orang mempunyai sifat suka lapa yang kecil, malas, pembohong, jahatnya seperti binatang buas, mengaku mengenal Allah tapi perbuatannya menyangkal Dia. Nah, tetapi engkau, nah ini bicara, ayo Titus, kamu harus beda. Kamu harus katakanlah hal-hal yang patut sebagai pengajaran yang benar. Titus harus tampil berbeda untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Karena Titus ditunjuk sebagai gembala sidang di Kreta. Selain itu, Titus juga harus berbeda dari orang-orang Yahudi di Kreta yang mengajarkan hukum-hukum yang berpaling dari kebenaran dan juga tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang ingin mengembalikan Taurat atau bercabang dua, Taurat iya, anugerah iya. Nah bisa, Titus, tetapi engkau katakanlah hal-hal yang patut sebagai pengajaran yang benar. Ini saudara.
Dunia ini saudaraku, makin lama tuh makin jahat, makin gak karu-karuan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, Wahyu 22 ayat yang ke-11, itu dunia ini saudara. Dan kita sebagai putra-putra Allah harus berani tampil beda untuk menyinari mereka. Jika mereka bla 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 bla, tetapi kita dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia membutuhkan orang-orang yang bisa dijadikan teladan yang baik, karena terlalu banyak teladan yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Di media sosial, saudara mau cari akun-akun yang jahat banyak. Kita butuh akun-akun yang sehat, teladan-teladan yang baik, saudara. Tontonan televisi, pergaulan, internet, semua itu memberikan teladan yang buruk banyak. Yang baik juga ada, tapi banyak juga yang buruk. Sehingga kejahatan itu semakin meningkat, saudara. Allah ingin orang-orang beriman menunjukkan warna Kristus dalam hidupnya, sehingga dunia melihat dan mau menerima Kristus untuk mengubah hidup mereka. Ya, seorang yang berani tampil beda, pertama-tama dilihat adalah, kata Paulus di sini, katakanlah. Ini yang pertama. Itu adalah perkataan, ucapan mulut. Paulus menasihati agar Titus mempunyai perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang menjadi batu sontohan. Ya, setiap perkataan orang-orang benar itu harus berbunyi pengajaran yang benar. Katakanlah hal-hal yang patut sebagai pengajaran yang benar. Pengajaran di sini tentulah pengajaran yang sesuai firman Tuhan, bukan di luar firman Tuhan. Jangan sampai kita keluar kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menyakiti hati, gurauan yang sia-sia, perkataan yang kasar, jahat. Hindari itu, buang itu. Efesus 5 ayat 3 sampai 4. Ayo kita mau buang semua. Karena kita orang beriman. Jadi contoh. Ini ya. Salahkan Efesus 5 ayat 11. Ini. Perkataan, pengajaran harus ada di dalam hidup orang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya sound doctrine. Bunyinya itu harus pengajaran yang memberi teladan, kata-kata yang mendinginkan, mendamaikan, mempersatukan, bukan kata-kata yang memecah belah, saudara. Perkataan pengajaran ini bisa disamakan dengan perkataan kebenaran firman. Kalau bahasa umumnya perkataan pengajaran kebenaran firman. Semuanya ini harus didasari dengan kasih. Kita baca Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Firman itu kasih. Kenapa? Karena beberapa orang, sebagian orang menggunakan istilah menasihati, dalam tanda kutip menasihati dengan firman Tuhan, tetapi sebenarnya sedang menuduh, menghakimi, memojokkan, menghina orang lain. Kan hatinya penuh kebencian terhadap mereka. Hal tersebut tidak akan dapat mengubah hidup mereka, tetapi malah membuat perpecahan dalam tubuh Kristus dan menjadi batu sontohan. Hati-hati. Jadi ayo pengajaran yang benar kita harus ucapkan, bukan pengajaran menghakimi, menyakiti hati. Bukan. Dan tujuannya apa sih kok kita harus mengatakan perkataan pengajaran ini? Agar jiwa-jiwa bisa bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-15b. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ini saudara, tujuannya itu. Jadi berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih. Punya firman tapi dalam kasih. Sehingga bukan menghakimi, menuduh, memojokkan, membuat orang jadi tertekan, stres, malah bisa-bisa bunuh diri. Nah, hati-hati saudara. Kasih perkataan pengajaran yang membuat orang itu bertumbuh ke arah Kristus. Sesuai firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang ke-29. Perkataan yang membangun, yang beroleh anugerah, kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya grace, anugerah. Nah, ini saudara. Terus bertumbuh. Selain itu lagi, perkataan pengajaran ini
haruslah perkataan yang menghibur, menguatkan, meneguhkan orang yang mendengarnya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-17. Jadi ini loh tujuan perkataan pengajaran, tujuan perkataan yang sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan yang dikeluarkan itu bisa mempunyai kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Lukas 4:32. Kuasa ini gak otomatis muncul saat kita berkata firman Tuhan, tapi akan keluar saat kita mulai mentaati firman yang kita ucapkan. Jadi kalau kita bilang jangan mencuri, gak ada kuasa. Tapi kalau kita mentaati, saya gak mencuri loh, tapi saya katakan jangan mencuri, itu mengandung kuasa. Orang iya ya, kamu mengatakan jangan mencuri, hidupmu juga cocok. Oke, saya mau meneladani engkau. Ini saudaraku, kata-kata Tuhan Yesus penuh kuasa dan dianggap kebenaran. Kenapa? Karena putra manusia Yesus itu menggenapi semuanya, mentaati firman yang sudah diucapkannya. Lukas 20 ayat 21. Jadi perkataan Kristus itu adalah kebenaran. Kebenaran itulah firman yang hidup. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu itulah kebenaran. Karena Kristus ini mentaati, saudaraku. Mentaati firman Tuhan yang dia katakan, saudaraku. Terkadang kita memakai kata-kata sendiri untuk mengajar orang, atau kita melanggar apa yang kita katakan. Akibatnya orang tersebut gak berubah. Lu kamu sendiri melakukan hal yang sama kok kamu mengajarin saya. Nah, kita akhirnya berdebat. Loh, gak seperti itu. Gini, kamu sendiri gak cocok kok. Ayo saudara, kita mau berubah dari diri kita sendiri. Kita mentaati firman, kita mulai ucapkan perkataan pengajaran itu. Oleh karena itu saudara, kita butuh kuasa Allah dalam setiap firman yang kita beritakan. Dan pastikan kita adalah orang pertama yang melakukan firman Tuhan dari apa yang keluar dari mulut kita. Kita katakan jujur, ya kita harus jujur dulu. Ini saudaraku ya. Ada metode untuk melatih perkataan pengajaran dengan metode HTB. HTB. Apa itu? Yang pertama, hati disucikan. Jika hati bersih, maka kata-kata keluar juga kata-kata yang bersih. Karena kelimpahan hati itu meluap melalui perkataan perbuatan dalam Matius 12 ayat 34, Matius 15 ayat 18. Jadi hati harus disucikan dan diisi dengan kasih sehingga perkataan pengajaran mulai muncul dan terus melimpah meluap melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Pertama, hati disucikan. Kedua, tekuni firman Tuhan. Ya, harus belajar firman, tidak boleh kita pakai falsafah manusia, falsafah sendiri. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti cara berbicara yang memberkati orang. Firman Tuhan ini lengkap, di sini itu lengkap. Saudara mau cari apapun ada di sini. Ini buku yang ajaib, bisa ngajar semua kalangan orang tanpa terkecuali. Kita nggak akan pernah bisa memperkatakan kebenaran jika kita nggak mengerti kebenaran. Harus mengerti dulu kebenaran, baru kita bisa ucapkan itu. Jadi pertama, baca, fahami, taati, sehingga perkataan kita akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu tekuni firman Tuhan. Ketiga, belajar. HTB, belajar dari perkara kecil. Setiap kesempatan yang ada kita mau pakai, saudaraku. Mulai dari yang paling sederhana sekalipun, saat kita mau dipimpin Roh Kudus, sampai hal-hal yang spektakuler, yang besar-besar. Ayo ini, saudara, mulai dari perkara kecil. Kita mau belajar. Hiduplah dipimpin Roh Kudus sehingga mulut akan penuh kata-kata pengajaran yang memberkati banyak orang. Hal yang terpenting adalah kita mulai melangkah untuk bertindak dalam setiap kesempatan. Ada masalah, orang lagi sedih, ya kita nasihati. Itulah perkataan pengajar. Pakai setiap kesempatan, jangan acuh tak acuh. Itu urusanmu, yang penting saya happy. Jangan. Nasihati, kuatkan, hiburkan, saudaraku. Ayo, kita gak perlu berpikir yang terlalu jauh-jauh, tapi coba orang-orang di sebelah kita, di dekat kita, ini ya, di dalam Efesus 4:25 dalam bahasa Inggris,
Karena dalam zaman baru berkata seperti ini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Tapi dalam bahasa Inggris, speak every man truth with his neighbor. Neighbor, tetangga. Di sekitar kita dulu. Jangan aku mau berkata kebenaran di Tiongkok. Terlalu jauh. Di Jerman terlalu jauh dulu. Belajar di sekitar kita dulu. Mana yang bisa dalam keluarga, adik, kakak, orang tua, anak, juga teman sebangku sekolah, kuliah, juga teman sekerja. Ayo mulai keluarkan kata-kata pengajaran, kata-kata yang membangun. Nah, dari orang di sebelah kita, terus mereka diubahkan. Maka warna Kristus akan penuh dalam dunia ini. Kita mengubahkan si B mengubahkan si C mengubahkan si D, dan terus bergerak. Dimulai dari diri kita ya, kita mau keluarkan, ucapkan limpah dengan kata-kata pengajaran. Berapa persen suruh kata-kata pengajaran kita selama ini? Ayo kita mau memperbesar kuantitas, kualitas perkataan pengajaran kita. Perkataan yang sesuai firman, sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati. Belajar. Jangan emosi, marah-marah, kata-kata kotor. Jangan. Pakai kata-kata pengajaran. Katakanlah hal-hal yang patut sebagai perkataan pengajaran. Ya, sekian dari Titus 2 ayat 1. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.